warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mimi mengulik edukasi out of the box dan wawasan. Oke. Nah, kali ini kami akan membahas topik yang sangat hangat. Nah, yaitu di kalangan orang tua ya, masalah belajar dan pembelajaran di era modern ini. Bersama saya Erviani Soliha dan teman saya Amalina Nur Hasanah. Kami harap diskusi ini bisa memberikan manfaat bagi Anda, baik sebagai pelajar, guru, dan orang tua. Betul? Betul sekali. Nah, di era sekarang, proses belajar mengajar itu ternyata menghadapi cukup banyak tantangan, mulai dari kurangnya motivasi belajar siswa, metode pembelajaran yang monoton, hingga pengaruh dari kemajuan teknologi saat ini. Nah, jadi di sini kita akan mengupas secara mendalam tentang masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Nah, oke. Kalau begitu, kita langsung saja mulai. Yuk kita bahas apa saja masalah belajar yang sering terjadi di era modern ini. Oke. Nah, kita itu sudah tahu ya bahwa belajar adalah suatu proses yang penting dalam kehidupan manusia. Tapi apa saja sih gitu masalah utama yang sering menghambat para siswa? Kalau menurut saya ya, salah satu masalah utamanya itu tuh kurangnya motivasi. Jadi banyak siswa yang merasa belajar itu membosankan, kayak jadi belum merasa kalau belajar itu tuh penting gitu. Itu juga banyak kan ya siswa yang kayak gitu. Betul, betul, betul. Contohnya nih ada di sekolah saya, itu tuh pada siswanya udah kelas 4, itu dia nggak mau belajar, bener-bener susah. Jadi nggak masuk kelas tuh susah, keluar jalan-jalan, sampai pernah difotoinnya sama wali kelasnya tuh dia lagi nemplok yong di tembok, saking dia nggak mau belajarnya gitu. Asli itu teh saking jadi kayaknya teh bosan gitu ya. Nggak mau gitu ya. Iya, iya bener, emang jadi alasannya teh apa bu, belajar wae, belajar teh bosen gitu katanya tuh alasannya. Oh, bener, bener, bener. Nah, di selain bosan ya seringkali si siswa juga kesulitan gitu memahami pembelajaran yang sering kita kita sebagai guru gitu ya dipelajarin. Nah, eh, salah satunya itu masalahnya karena kurang variatif gitu ya, atau gurunya teh pakai metodenya itu Modelnya. eh, metode atau modelnya itu ceramah terus gitu. Jadi siswa cuman ngedengerin kan jadi bosan, tunduk gitu, ngantuk gitu. Ya, dapat dipahami. Betul. Ini juga ya kan, jadi pernah salah satu guru bidang gitu ya di kelas saya. Emang waktu itu tuh lagi jadwalnya karena udah mau PSAS, jadi review materi gitu. Jadi emang bawain pembelajarannya itu pakai game benar salah. Jadi harus memperlihatkan kartu, kalau benar biru, kalau salah merah. Dikemasnya tuh dalam bentuk PPT interaktif, dan itu tuh benar-benar yang siswa yang biasanya males-malesan juga langsung semangat seketika, kayak biarin jawabnya salah atau bener juga, yang penting tuh setidaknya siswa tuh udah ada motivasinya. Bener gak sih? Bener, 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 bener. Jadi kayak di zaman sekarang itu ya si guru itu harus mengandalkan teknologi juga ya buat buat membuat tantangan baru buat anak itu semakin menarik, semakin penasaran belajar itu kayak gimana gitu ya. Banyak siswa juga ya yang tergoda itu kan, kalau kan sekarang anak-anak itu lebih Iya. pandai kan dalam bermain digital atau handphone gitu ya, media sosialnya, game, dibandingkan menggunakan Iya di teknologi rumah. jadi belajar gitu ya. Ya itu yang tadi yang dimaksud apa, pedang bermata dua tuh ya. Iya, Jadi betul.
mereka tuh kayak belum belum tahu nih ini teknologi ini tuh harus dipakainya kayak gimana gitu, cara yang benarnya tuh gitu. Itu juga benar jadi salah satu tantangan karena nggak nggak jarang ya maksud tuh anak-anak yang kecanduan main HP, kecanduan sama game online itu tuh banyak banget. Jadi main HP tuh bener-bener dipakai buat main game, nonton mabar ya kan? Iya, benar. Jadi malah ke banyak negatifnya. Padahal bisa bisa numbuhin yang baiknya gitu. Nah, jadi guru itu buat bisa mengarahkan gitu ya. Nah, pertama ya dalam masalah-masalah ini adanya perbedaan gaya belajar ya, benar. Kalau siswa itu cara belajarnya itu beda-beda. Nah, kalau guru pakainya ceramah terus, ya berarti itu lebih ke audio ya, auditori gitu ya. Iya, Nah, ada yang suka kan belajar itu ada yang iya, lihatnya itu gambar gitu atau video atau visual ya. Nah, bisa dimanfaatin nonton video gitu ya. Nah, ada yang lebih suka mendengar penjelasan kayak ceramah juga bisa, cuman mungkin sesekali ya biar nggak monoton gitu. Dan ada juga yang perlu praktik. Kan ada anaknya yang nggak bisa diem gitu deh. Nah, jadi si hmm, guru bisa memanfaatkan praktik langsung, kinestetik gitu ya maksudnya. Nah, ketika metode pengajarannya tidak sesuai juga, si anak ya pasti bosan. iya. Dan pasti bakal jadi kesulitan juga ya kayak bayangin anak yang dia nangkepnya pakai gambar misalkan harus visual, tapi gurunya di depan cuma ngoceh ngomong gitu kan nggak akan masuk juga ya ke dianya. Oh, benar-benar. Mm-mm. Jadi Nah, selain tetap itu juga, ya selain itu juga kalau menurut saya ya, beban kurikulum juga kadang terlalu berat nggak sih? Jadi kayak materinya tuh benar banyak, ya. berat, tapi waktu, apa ya, alokasi waktunya tuh sempit. Jadi dipercepat gitu ya. Gimana cara ngajar dipercepat? Dan itu tuh kayaknya bakal bingung tuh bukan cuma di guru, tapi di siswanya juga. Kita bingung ya gimana mengemasnya gitu. Materi segini banyak, alokasi waktunya cuma sedikit. Siswanya juga bingung. Mungkin nanti tuh ini guru ngebut banget gitu ngajarnya, ya gak sih? Bener-bener. Belum juga masuk, udah dikasih lagi gitu ya. Iya, betul. Nah, oke. Lalu juga ada apa lagi ya? Mungkin adanya kurang dukungan dari orang tua juga ya, dari keluarga. Kan Madrasatul Ula itu ibu atau keluarga ya. Sekolah utama itu ibu atau ada yang di lingkungan keluarga Ya, juga bisa ya. bisa. Orang tua yang terlalu sibuk kan ya, tidak bisa dipungkiri kalau di daerah saya banyak orang tua yang dua-duanya bekerja, dua-duanya kebanyakan pabrik kalau di Ya. sini. Jadi dari subuh anaknya belum bangun juga udah pergi kerja, pulang jam 9 malam anaknya udah tidur. Ya, jadi kurang kurang dukungan dari orang tua. Lebih banget. Mm-mm. Iya, ya. Jadi kayak ibaratnya di sekolah udah belajar apa tuh, nggak ada penguatan, nggak ada pengulangan juga di rumah. Ya udah jadi guru di sekolah tuh kayak bertepuk sebelah tangan aja, usaha sendirian gitu gak sih? Iya, bener. Iya. Terus belum ketambah lagi biasanya tuh kalau anak yang emang di rumahnya tuh apa ya peran orang tuanya kurang gitu ya, misalkan Mm-mm. anggap aja sibuk kerja gitu. Biasanya suka dikasih handphone Nah, bener, ya, bener, bener. Iya. dikasih handphone. Nanti dia udah main handphone gak ada yang ngontrol, main game apa segala macem sampai ya lupa waktu. Jadi ya udah terbengkalai aja gitu belajarnya. Ya. Jadi orang tua itu ya sayang boleh, tapi harus bijak juga gitu ya. Ya, masih boleh, tapi ya harus dibatas juga dan eh, apa ya kehadiran orang tua juga itu tuh termasuk bentuk kasih sayang ya. Jadi kasih sayang itu bukan berarti harus ada uang doang gitu, Bener-bener. materi doang gitu. Nah, berarti ya kita teh harus sadar
masalah belajar di era modern ini teh banyak dampaknya gitu. Pada prestasi akademik siswanya juga, tapi ada juga aspek-aspek lain juga ya dalam kehidupan siswa. Iya betul. Eh, Kira-kira nih ya, dari masalah-masalah yang tadi, kira-kira apa aja sih dampaknya gitu? Dampak dari masalah belajar dan pembelajaran yang terjadi dalam pendidikan saat ini. Eh, Salah satunya ya turun nilai belajarnya itu turun di sini Mbak ya. Dulu gitu, pada zaman dulu waktu saya masih sekolah, jadi sambil bermain itu sore, jadi kalau lagi ulangan kalau di sini ya, kalau lagi THB ulangan, jadi anak-anak itu kalau mau main sore itu sambil bawa nentengin buku, cowok maupun cewek. Nah, bahkan misalkan masuk itu jam 7, mereka tuh jam 6 itu di depan kelas baca buku atau sambil tanya jawab. Jadi ada keinginan setidaknya. Kalau anak sekarang mah ditanya belajar nggak tadi? Nggak sebangga itu gitu. Jadi siswa itu tidak termotivasi. Di kesulitan memahaminya itu ya. Nah, selain itu juga siswa juga kehilangan rasa percaya dirinya gitu. Nah, kayak misalkan kalau di sekolah itu ada pelajaran misalkan bahasa Inggris atau matematika ya yang anak-anak itu paling nggak suka. Udah weh, matematika pasti nol. Nah, kan itu percaya dirinya itu udah hilang. Baru juga mikirin matematika udah Iya, pasti nol. udah pesimis. Gitu, Mm-mm. nah. Dan ini juga ya, masalah belajar ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental nggak sih? Iya Karena benar. eh, gimana ya, kalau ini mah kan tadi tentang anak yang apa ya, yang tidak percaya diri, yang Mm-mm. udah nggak ada motivasi belajar. Iya. Tapi ada juga anak yang mungkin dia kesulitan untuk paham tapi masih punya keinginan untuk mau gitu ya, untuk mau bisa gitu. Itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental karena bisa bikin anak juga merasa stres dan cemas gitu. Kalau bahasanya itu mengalami burnout karena tekanan akademik tadi gitu ya. Suka ada kan orang anak-anak yang dikasih tekanan sama orang tuanya. Aku punya loh murid Mm-mm. yang mamahnya tuh bilang kayak gini, ayo dong kak belajar, kakak kalau nggak jadi ranking 3 besar nanti uang jajannya dipotong, katanya gitu, dipotong 5.000. Hah? Maksudnya tuh itu mah diancam dong ya, Beneran kan dia ancaman itu tertekan mah. anak, dipotong 5.000 katanya, terus nanti bilangin ayah, kata ayah kurang, katanya dipotong 5.000 mah harus lebih gede lagi. Tuh anak digituin gimana nggak, masa stres. Ya Allah, ini kayaknya kalau aku nggak ranking 1 berarti aku nggak bakalan dapet uang jajan, atau ya uang jajannya dipotong gitu kan ya. Wah, nah kalau ini ya, kalau kayak gini itu terus dibiarin, ini masalah kayak gini nih bakal berdampak panjang. Nah, jadi nanti si anak itu nggak kemampuan-kemampuan ya yang harus dia tak bisa ya kayak berpikir kritis gitu ya atau permasalahan itu di kehidupan mereka nanti mereka nggak akan bisa. Iya, benar. Padahal itu tuh kemampuan-kemampuan yang pas nanti mereka dewasa tuh itu bakal kepake banget ya, kayak problem solving, berpikir Mm-mm. kritis, yang gitu tuh kemampuan yang penting. Iya benar. Nah, ini setelah tadi kita udah ngebahas cukup banyak ya masalah dan dampaknya. Nah, sekarang kayaknya udah waktunya kita untuk diskusiin apa sih solusinya dari masalah-masalah yang tadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih untuk membantu siswa mengatasi masalah-masalah ini? Mungkin karena saya itu guru ya, jadi saya mengambil dari sisi guru.
Mereka bisa memulai dengan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Seperti kita sekarang, kita memakai Zoom ya, menggunakan teknologi saat ini gitu ya, video pembelajaran atau misalkan quiz online kan, jadi mereka lebih ke oh ada yang kayak gini, iya sedikitnya menambah penasaran gitu kan, oh kok bisa gitu, oh kok bisa Iya. gitu gitu kan ya, permainan yang edukatif lah. Iya, betul betul. Jadi setidaknya tuh menarik perhatian siswa dulu aja. Ini apa nih, ada yang baru, kepo, pengen ikutan aja gitu dulu ya. Bener-bener. Nah, selain itu ya kita sebagai guru juga ya bisa kita tuh berusaha untuk memahami gaya belajar siswa. Kita setidaknya tahu di kelas ini, oh ada anak yang ini mah visual, yang ini audio, yang ini misalkan kinestetik. Jadi kita bisa nge-mix gitu loh. Jadi dalam satu pembelajaran itu bisa meliputi, bisa memenuhi gaya-gaya belajar mereka gitu. Jadi disisipkan ada audionya, ada visualnya, tapi nanti juga bisa misalkan langsung ada prakteknya, biar semua anak itu gaya belajarnya itu terpenuhi sama pembelajaran yang kita bawakan gitu ya. Iya, bener-bener. Setuju. Nah, kan tadi mah dari sisi saya ya sebagai guru. Kalau mungkin, nah di sini ya ada eh orang-orang yang sebagai siswa gitu ya. Mereka mereka mengutarakan salah satunya itu ya, dari sisi siswa itu penting untuk menetapkan tujuan belajar yang realistis. Oh ya benar, realistis ya, yang sesuai gitu ya, biar fokus belajarnya itu selama 25 menit dengan teknik Pomodoro, lalu istirahat 5 menit. Ya benar, daripada belajar di push, belajar tapi nggak masuk, malah bikin lelah atau misalkan Burn cepat out. bosen ya. Oh, jadi Pomodoro itu tekniknya belajar 25 menit baru istirahat gitu. Heeh, gitu. Jadi jadi nggak Oke, kayak kan oke. kalau kita di sekolah gimana? Berapa jam dulu baru istirahat? Wah, masuk jam 7, istirahat jam setengah 10. Lebih itu 25 menit Iya kali bener. berapa tuh? Iya, betul. Nah, selain itu juga buat adik-adik ini yang masih sekolah, untuk adik-adik siswa ini bisa memanfaatkan teknologi itu untuk belajar. Misalkan menggunakan nih, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris ya, ada kan aplikasi Duolingo yang buat belajar bahasa Inggris itu. Terus juga di YouTube ya, itu tuh banyak banget tahu video pembelajaran. Kayak aku pernah lihat emang satu channel itu isinya banyak banget. Kalau waktu itu yang channel yang aku tonton itu tentang sains. Jadi kayak tentang gaya, tentang apa, tapi semuanya ada di situ. Gitu. Itu juga apa ya, bermanfaat gitu. Jadi kita bisa belajar sambil tiduran, kayak misalkan hari libur gitu ya, bisa sambil tiduran tapi kita bisa sambil nonton YouTube, ngeakses aplikasi-aplikasi yang bermanfaat gitu, yang bisa buat belajar gitu kan, lumayan ya. Iya betul. Ya kalau mau main game oke lah ya, sesekali buat hiburan. Nah, oke. Nah, buat orang tua juga boleh ya. Di sini kalau ada orang tua yang menyaksikan podcast kami, boleh sebagai orang tua diutarakan. Oke, di sini ada salah satu. Nah, dari orang tua, mereka perlu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di rumah. Bu, betul. Nih, untuk orang tua, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman di rumah, bukan malah pegang. Nanti kalau nggak belajar, dikepret. Wah, itu mah nggak nyaman, itu mah lebih ke ancaman. Nah, menyediakan misalkan meja belajarnya yang rapi gitu ya, kan enak ya dilihatnya juga, wah sesuai yang mereka ingin gitu. Atau juga mengatur jadwal belajar anak kayak tadi, belajarnya 5 menit aja,
nanti boleh main dulu, belajar lagi. Nah gitu ya, betul? Iya benar. Terus selain menyediakan lingkungan belajar yang nyaman gitu ya dan asyik, Hmm. eh, orang tua juga bisa memberikan dukungan moral gitu. Kayak misalkan anaknya dipuji, disonding, itu bener apa ya, the power of affirmation dari ya, jadi dikasih afirmasi positif dulu gitu loh di rumahnya tuh. Karena benar saya punya satu siswa, dia masuk siswa inklusi, jadi suka rada ngamuk-ngamuk gitulah kalau di sekolah tuh. Cuman kalau dari rumahnya itu perlakuan ibunya baik, nggak ada marah-marah, lembut, udah gitu dikasih disonding untuk berbuat baik di sekolah, jangan marah-marah sama bu guru, itu benar sehari itu bisa baik aja gitu, anaknya tuh nggak ngamuk, nggak tantrum. Berarti itu sepenting itu kan ya dukungan moral tuh. Ya, benar. Selain dari guru juga, selain dari orang tua juga kita sebagai guru juga harus ya memberi dukungan moral kayak Iya, penyemangat gitu kalau di dalam pembelajaran. betul sekali ya. Nah, sekarang di sini ada yang ingin bertanya, boleh silahkan. Saya tampung dulu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, di sini ada pertanyaan yang menarik yang bisa teman saya jawab ya. Oke, bagaimana sih cara mengatasi kebiasaan menunda belajar? Tuh, baru juga ada tugas, males. Ya udah tunda 5 menit lagi. Gimana? Kalau buat yang kayak gitu tuh bisa, salah satu cara terbaiknya itu yaitu membuat jadwal belajar yang spesifik. Jadi tulis apa apa saja yang harus kita lakukan setiap hari gitu. Misalkan hari ini aku harus belajar matematika, misalkan sama menghafal doa, contoh gitu. Udah nggak apa-apa walaupun gak banyak, tapi konsisten dulu aja gitu. Nah itu Ben- bisa dicoba. Jadi bikin jadwal hari ini mau ngapain aja. Oh iya, To do betul. list kalau bahasa sekarang mah ya. Oh, zaman sekarang mah gitu ya bahasanya ya. To do list. Tapi di checklist kalau udah. Oh iya, betul, betul, betul. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang kedua. Apa peran teknologi dalam membantu proses belajar, Bu? Gimana? Ya teknologi itu sangat penting. Jadi itu penting banget asalkan kalian bisa menggunakannya dengan baik. Kayak tadi sebelumnya disebutin kalau teknologi itu seperti pedang bermata dua. Jadi bisa bikin baik, bisa juga menyesatkan gitu, bisa juga berbalik ke kita gitu, nusuk ke kita. Jadi kan sekarang tuh ya dengan teknologi tuh kita bisa mengakses video, aplikasi, platform belajar kayak ruang guru kayak gitu, itu kan bisa membantu kalian sebagai siswa untuk memahami materi-materi dengan cara yang lebih menyenangkan. Misalkan kalau di sekolahnya masih agak pusing nih tentang materi gotong royong, misalkan bisa kalian cari di YouTube atau di mana itu banyak. Oke, oke, terima kasih ya atas jawabannya. Nah, diskusi kita hari ini cukup mendalam sekali. Kita sudah membahas berbagai Tuh. macam masalah belajar, penyebabnya juga, dampaknya juga, solusinya gimana, solusi dari guru, dari siswa, maupun dari orang tua. Ya, semoga pembahasan ini tuh bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya, baik misalkan ini ada yang nontonnya siswa, guru, atau orang tua, ya semoga podcast ini tuh bisa menginspirasi kalian semua untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan juga menyenangkan. Jadi ingat, setiap masalah itu kan pasti ada solusinya. Jadi masalah-masalah yang tadi banyak yang udah dijabarkan itu insya Allah akan ada solusinya kalau kita mau berusaha. Amin. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast Mel kami. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan pernah menyerah.
Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Meow, mengulik edukasi out of the box dan wawasan. Jangan lupa ya, like, komen, dan apa, Amalina? Subscribe. Oke, Dan bye. subscribe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.